Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian pada maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian kepada kita di malam hari terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wa hukman wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Tasawuf dengan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita masih melanjutkan kajian kita kitab Nasrul Ibad. Yang terakhir kita sudah membahas makalah yang ke-19 dari bab rubai. Bab rubai ini pada makalah yang ke-19 merupakan makalah dari Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa ada 4 hal di surga yang lebih baik dari surga itu sendiri, dan ada 4 hal juga di neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri. Bagian yang membicarakan 4 hal yang lebih baik di surga daripada surga itu sendiri sudah kita bahas. Nah, lalu untuk bagian yang berikutnya, yaitu bagian yang menjelaskan tentang 4 hal di neraka yang lebih buruk dari neraka itu sendiri. Kemarin sudah kita mulai dengan membicarakan yang pertama, yaitu bahwa kekekalan di neraka itu lebih buruk dari neraka itu sendiri. Nah, malam ini kita akan lanjutkan membahas poin yang kedua dari 4 hal yang lebih buruk dari neraka. Apa itu? Wa tawbihul malaikati al-kuffara fin nari syarrun minan nar. Taubih itu ya celaan. Jadi nanti orang kafir di neraka itu akan dicela oleh masyarakat, oleh malaikat, oleh saya, masyarakat, oleh malaikat, ya. Dipaitu, ya bahasa Jawa ya, dipaitu, diwodo, ya. Dijelek-jelekan, itulah kira-kira ya. Ya terserah lah, banyak istilah yang dipakai. Jadi
celaan malaikat terhadap orang kafir, taubiyahul malaikatil kufar fin nari di neraka syarrun minan nar, itu lebih buruk dibandingkan dengan neraka itu sendiri. Nah, Imam Nawawi kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut tentang yang dimaksud dengan taubih itu apa. Fataubih yang dimaksud celaan di sini yaitu at-ta'yir. Ya, jadi at-ta'yir itu ya celaan. Wa ta'nifu. Ya, apa namanya? Teguran gitu ya. Jadi nanti tegur ya. Wa tahdidu dan juga apa semacam gertakan atau apa ya, tuh jadi marah yang itu biasanya orang kalau marah suaranya keras menggertak ya. Jadi taubih itu ya intinya itu semuanya berupa celaan, teguran ya, gertakan ya, teguran keras ya, atau jenis itulah ya. Itu nanti yang dilakukan oleh malaikat terhadap orang yang ada di neraka, terutama dalam orang kafir ya. Nah, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah SWT, kemarin yang kita sudah bicarakan itu adalah kekekalan ya. Kekekalan di neraka itu lebih buruk dibandingkan dengan neraka itu sendiri. Jadi neraka itu sudah buruk, siksaannya sudah sangat dahsyat, sangat pedih, sangat perih. Tapi kalau itu misalnya hanya sebentar, mungkin ya cara gambar ditahan-tahan saya kuat gitu ya, mungkin ya. Jadi ya mungkin tidak pedih-pedih amat begitu. Nah ini sudah pedih selama-lamanya. Nah itu yang membuat apa namanya jadi lebih buruk ya dibandingkan dengan sekedar nerakanya itu sendiri. Nah sekarang ada yang lebih buruk lagi, yaitu celaan malaikat. Jadi di neraka itu sudah pedih ya, sudah susah, sudah sakitnya bukan main ya. Di apa jenenge, dipaidu malaikat, dicela malaikat, diseneni malaikat sisa ya. Ya. Wah tambah sedih. Kadang-kadang kalau siksa neraka itu siksa fisik, ini lebih ke psikis ini ya. Orang itu dipaidu, dicela, unen-unen jelek itu, tambah sakit itu ya. Nulung malah apa jenenge, malah ngunen-nguneni, malah maidu, malah nambah apa namanya, ya tambah menyakitkan hati. Jadi tadi itu sebenarnya musibahnya tidak seberapa. Lalu ketika dipaidu, diunen-uneni itu kira-kira tambah apa itu? Tambah sedih, tambah sakit itu. Nah, bandingannya kira-kira begitu tuh. Mengapa yang namanya taubihul malaikah ini ya, celaan malaikat terhadap orang kafir di neraka itu nanti lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Na'udzubillah ya. Nah ini lawan dari orang yang mukmin, orang yang baik ya. Kemarin ketika apa namanya kita berbicara mengenai hal yang baik, yang lebih baik dari surga itu kan ada penjagaan malaikat, ada penghormatan malaikat, ada pelayanan malaikat terhadap para ahli di surga. Wah, itu menunjukkan bahwa orang yang di surga itu memang sangat tinggi derajatnya. Wah, malaikat hanya menjaga, menghormati, melayani, itu berarti lebih tinggi mana malaikat dengan orang yang ada di surga? Lebih tinggi orang yang ada di surga. Jadi orang yang di surga itu derajatnya tinggi sekali dibandingkan dengan malaikat sekalipun lebih tinggi. Orang yang di surga itu ya, Masya Allah, begitu baru mau masuk surga sudah disambut, selamat datang, dipersilakan
silakan masuk ke surga ya. Kamu minta apa saja akan kami layani, begitu ya. Lah yang malaikat enggak, masya Allah, begitu masuk itu sudah ya. Silakan masuk, rasakan ya azab Tuhan yang amat pedih ya. Kan mengerikan sekali gitu. Ya, jadi sambutannya tidak sambutan dikepenake seperti orang yang mukmin, begitu aku sudah dimarahi, sudah dipermuti, sudah di apa namanya, sambut dengan ucapan yang tidak bagus itu oleh malaikat. Ya. Ya. Al-Quran itu banyak informasi mengenai bagaimana nanti ya penjaga-penjaga di neraka itu wah mengerikan ya. Mungkin yang paling sering kita dengar itu yang terkait dengan kita supaya berhati-hati dengan neraka, supaya menjaga diri dari neraka ya, jangan sampai masuk neraka ya. Itu kan sering kita dengar itu. Dalam surat Tahrim ayat 6 itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Ya. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, dari siksa neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Ya, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan juga batu. Ya. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Ya. Saya yakin bahwa ibu pernah dengar ayat ini sudah. Ini cukup populer, sering disebut para dai. Ya. Penjaganya itu adalah malaikat yang sangat kasar dan sangat keras ya, untuk menggambarkan betapa yang namanya malaikat itu memang terdapat di neraka itu ya mengerikan memang. Kalau malaikat ribuan itu senyum terus ini kira-kira ya wah ya tadi itu gambarnya ghilazun syidadun, kasar tur keras kejam begitu ya. Ini ya masya Allah ya. Saya kira sering kita ya dengar ayat ini ya. Jadi itu gambaran malaikat di neraka ini. Ya. Kalau malaikat yang di surga itu kita sebut atau kita mengenalnya dengan malaikat siapa? Ridwan. Tapi kalau malaikat di neraka siapa yang kita kenal? Malaikat Malik itu ya. Masya Allah ya. Itu gambarannya seperti itu, kekejaman malaikat yang menjaga apa namanya neraka itu, ya. Masya Allah. Lalu gambaran mengenai apa? Katakanlah tadi malaikat yang kejam di neraka itu ya, ya. Yang suka mencela, suka maidu, ya, orang yang di neraka itu ada surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini juga saya kira sering kita baca sehingga kita saya yakin pernah mendengar ayat ini atau sering membaca ayat ini. Ya, ya surat Al-Mulk itu surat 47 ayat 8 sampai dengan 9 itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha syaitan wa yatafun takadu tamayyazu minal ghairi. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alum khazanatuha alam ya'kum nabiy. Ya, saya kira kita banyak yang hafal itu ya. Ya. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, maksudnya ke dalam neraka, mereka mendengar suara mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar. Hampir-hampir neraka itu meledak karena marah. Nah, setiap kali ada sekumpulan orang kafir dilemparkan ke dalam neraka itu,
penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang sini sebenarnya ya, alam ya'tikum nadhir, bukankah dulu itu telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Para rasul, para dai itu sudah datang silih berganti ya kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerima dakwahnya para rasul, dakwahnya para dai. Ya, lalu kemudian kira-kira ya lanjutannya, makanya sekarang ya rasakan kamu tidak mau menerima ajakan para nabi ya sekarang ini rasakan ya, kira-kira begitu ya. Masya Allah. Jadi dibelah enam orang kafir itu nanti di neraka dibelah sama malaikat ya. Nah, lalu ada ayat lagi yang menyatakan begini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Orang-orang yang berada dalam neraka itu berkata kepada para penjaga neraka ya. Apa yang diminta itu? Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar diringankan siksa dari kami walau sehari saja. Jadi orang-orang di neraka itu ternyata nanti merengek-rengek kepada para penjaga neraka itu untuk diapa? Untuk diringankan bebannya, dan itu disuruh nyampaikan kepada Tuhan gitu. Mbok tolong malaikat disampaikan kalau Gusti Allah aku mbok diringanke apa jenenge siksaku. Mung sedina apa wis lumayan sedina lah ya. Ya. Apa jawaban malaikat ya? Bukankah telah datang rasul-rasulmu dengan bukti-bukti yang nyata? Mereka berkata benar ya. Nah malaikat menjawab, ya kalau begitu ya berdoalah kalian ya. Tetapi doa orang kafir tidak lain hanyalah kesia-siaan ya. Nah orang itu dongo dhewe ya. Tapi dongomu wis belas ra gunane, kira-kira begitu. Lagi-lagi dibelengke ya. Dibelengke apa malaikat, dicela oleh malaikat. Ya. Ya Allah wis njaluk tulung tenan-tenan kon ngringanke dosane malah dipaili sisan ya. Jadi intinya sekali lagi bahwa pada ibu-ibu ya Masya Allah ya nanti di neraka itu para malaikat penjaga neraka itu sangat kejam, sangat keras, sangat kasar ya terhadap orang-orang kafir itu ya tanpa belas kasihan sama sekali ya. Jadi dengan tentu saja berbagai macam siksaan yang kemarin sudah saya sampaikan ketika berbicara mengenai kekekalan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, justru yang menarik lagi ya, menurut saya Bapak dan Ibu, sejauh yang kita baca di dalam Al-Quran, malaikat itu ternyata tidak hanya katakanlah menjaga orang-orang di neraka ketika disiksa saja. Ya. Ketika orang kafir dicabut nyawanya oleh malaikat, itu ternyata di dalam Al-Quran itu diinformasikan, ya. Itu mereka ketika dicabut itu tidak hanya dicabut begitu saja, tapi sambil dipukuli wajahnya dan dipukuli punggungnya. Ya kita tidak tahu ya, wong itu malaikat itu makhluk gaib sehingga kita tidak tahu persisnya kayak apa. Tapi Allah memberitahu seperti ini. Ya. Allah dalam surah Al-Fatih 50 itu menyatakan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru malaikah yadribuna wujuhahum. Jadi ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat itu, malaikat ketika mencabut nyawa itu sambil memukuli wajah dan punggungnya sambil merasakan azab yang pedih. Sudah begitu itu baru ketika wafat, belum sampai nanti di neraka. Ya.
Tapi lagi-lagi berbeda. Orang mukmin itu yang oleh Al-Quran disebut dengan orang-orang yang thayyibin itu ya, itu sebaliknya. Ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang yang mukmin dan thayyib itu, lagi-lagi ya sambil mengucapkan salam alaikum, keselamatan untukmu. Ya mungkin dari dua gambaran, dua ayat yang berbicara mengenai model kematian dalam Al-Quran seperti itulah kemudian lalu Umairah itu dalam waktunya kematian itu ya, itu kan menceritakan ya bahwa kematian itu Masya Allah mengerikan. Lalu kemudian dia cerita ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Oh, nyanyi. Ya kalau yang apa namanya, yang sepuh-sepuh itu sama saya pasti hafal lagu ini. Ada dua cara kematian. Masih ingat ya lagu ini ya? Tergantung amal dan perbuatan. Ada yang pakai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Jadi kalau yang bertakwa, orang beriman, mati itu seperti rambut dicabut dari tepung. Kira-kira apa? Ya halus gitu aja ya. Namun bagi orang yang durjana, mati kan merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Ya. Jadi Umairah itu ngarang lagu itu ternyata sumbernya dari Al-Quran ini ya. Masya Allah. Jadi kalau yang bertakwa itu ketika mati malaikat menyatakan assalamu alaikum, tapi kalau yang tadi ya, kufur itu ya, itu naudzubillah min dzalik ya, dipukuli wajahnya dan juga punggungnya. Ya kita harus percaya ini informasi Al-Quran meskipun tidak melihat ya. Naudzubillah min ya. Nah, sampai nanti ketika dikubur juga sama kan ya. Orang yang mukmin sudah mendapatkan nikmat kubur ya, orang yang kufur ya sudah pasti mendapatkan siksa kubur. Naudzubillah min dzalik. Ya. Profesor Quraisyah itu menggambarkan kenapa orang ketika di alam kubur itu kan belum hari kiamat kok sudah mendapatkan balasan. Ya. Kata Prof. Siap, ya itu semacam apa namanya DP lah, semacam prospot lah ya. Jadi rupa-rupanya nanti di kuburan kita sudah mendapatkan prospot, mendapatkan DP itu ya. Nanti yang balasan sesungguhnya yang sangat pedih itu ya nanti ketika di akhirat ya, ketika kita sudah dihisab amal kita, apa kita masuk surga atau kita masuk neraka. Nah, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pesannya tentu saja ya jangan sampailah kita masuk neraka ya, intinya begitu, jangan sampai ya, daripada nanti dibelaki malaikat ya, kita di neraka sudah sakit nanti tambah sakit lagi ya. Ibarat tadi itu orang sudah kena musibah, orang dihibur malah dipaitu, malah diseneni sisanya ya. Wah tambah rekoso sisanya ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, oleh karena itu ya pesannya tidak lain ya agar supaya kita ini ya betul-betul belajar ya dari kisah-kisah seperti ini, dan kalau sekiranya kita itu apa namanya percaya dengan hari akhir, itu pasti kemudian ya akan mengubah cara hidup kita ya. Karena apa, sekali lagi ya pasti orang takut lah, takut. Orang beriman itu di antara sifatnya
walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Ya. Dan tidak ada yang bisa aman dari azab Tuhan. Ya. Kalau kita berdosa pasti kena azab. Oleh karena itu ya, mudah-mudahan kita betul-betul menghindari neraka itu, ya. Kalau toh misalnya kita itu namanya manusia, ya, yang memang tidak bisa lepas dari dosa, lepas dari salah, ya jangan kemudian lalu diterus-terus kayak dia. Jadi ketika dikandani, ketika dinasehati, ketika mendapatkan dakwah, itu kemudian taubat sadar, ya. Dan kalau taubat sadar itu berusaha untuk tidak mengulangi yang salah kembali. Jangan sampai kemudian lalu kita istilahnya apa ya, dalam cara Jawa ini kalau mesti cenderung dengan kapok lombok gitu. Kalau ada ya istilah kapok lombok ya. Kapok tapi nyatanya itu dibereni meneng. Padahal yang namanya Al-Quran menuntut kita, yang namanya taubat itu adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu ya taubat yang sungguh-sungguh, ya, yang ketika kita sudah sadar ketika berbuat salah itu kemudian menyesal dan kemudian berusaha untuk tidak mengulangi apa yang sudah dilakukan. Kalau kita bertobat dengan taubatan nasuha, mohon ampun dengan permohonan ampun yang sungguh-sungguh, ya, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penerima taubat, ya. Dosa sebesar apapun itu akan diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mulai dosa yang cilik-cilik, gitu. Ya. Wong kita kan sudah pernah menceritakan itu ya. Zaman dulu itu ada orang yang membunuh orang sampai 99 orang. Ya. Itu. Takon karo kiai malah ora mungkin tobatnya diterima wis mateni wong kok sampai 10 sama. Oh, mateni sisa. Jadi genep 100. Genep 100. Tapi kemudian ketika banyak yang sudah dilalui atau yang belum, alhamdulillah sudah lewat ya, akhirnya diampunkan dosanya oleh Allah. Loh, sampai begitu, Allah itu maha pengampun asal mau tobat. Nah, saya repot itu kan wis dosanya akeh ora gelem tobat. Semoga kita ini oleh Allah dihindarkan dari neraka. Sebab kalau nanti neraka, masya Allah berat. Ya, sudah sakit, isi dipaidu malaikat, tambah sakit, dicela malaikat, diseneni malaikat. Ya, ya. Jadi mulane kadang-kadang itu ada guyon itu kayak gitu. Wong isih mati terkoso, isih cilik diseneni bapake, ya. Terus bareng wis gede nikah seneni bojone. Ya, bareng wis tua seneni anake malah kok, jadi ganti seneni anake malah. Ya. Bareng mati seneni malaikat. Wah, ya wis rekoso tenan aku ya. Rekoso tenan itu. Rekoso tenan ya orang sedekah babar pisan itu. Lah sing paling bahagia tentu saja ya Allah kalau kita masih kecil disayang orang tua, ya. Waktunya menikah, berkeluarga, disayang sama istri, sama suami, ya. Waktu sudah tua, disayang sama anak-anak, ya. Nanti meninggal, disayang sama malaikat. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang itulah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.